Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi banyak berita mengenai perselingkuhan dan perceraian. Tapi ada satu sosok yang kemudian ketika berita tersebut viral, beliau menjadi mungkin penawar rasa sakit hati ini. Siapa orangnya? Ya, kita lihat dulu ini dia. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Kali ini kita akan mengundang Ustadz Dery Sulaiman yang akhir-akhir ini sangat kontroversial. Karena Ustadz Dery Sulaiman menjadi wasilah ketika Inara memakai cadar dan mendampingi Inara ketika ia melepas cadarnya. Sebetulnya bagaimana permasalahan yang terjadi dengan Inara menurut sudut pandang Ustadz Dery Sulaiman? Dan satu hal yang paling membuat anak sedih itu ya, anak tanya Virgon, jujur, lo masih cinta nggak? Antum masih cinta nggak sama Inara? Sayang nggak sama Inara? Dia nangis, demi Allah kan masih. Jadi intinya Inara dan Virgon ini sebetulnya sampai hari ini masih saling mencintai. Masih. Yuk kita saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untung. Nah, sosoknya ada di sebelah saya, mantan rocker. Inilah dia, Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Mohon maaf, bisa diluruskan sedikit. Apa tuh? Mantan anak metal. Mantan anak metal, bukan rock. Bukan, beda. Rock beda ya, rock Beda, beda. beda. Kalau anak metal tuh jangan. headbang. Oh, headbang. Wah. Nah, yang sekarang paling viral ini adalah memang ya orang paham ya, ibaratnya memang ada satu momen di mana itu terjadi ya pro kontra ya, satu momen tersebut ya, ketika Inara membuka cadar. Itu asli dua persepsi kanan kiri. Anak juga termasuk ditanyain juga gitu ibaratnya kan. Nah, cerita fullnya sebelum kita dengar. Iya. Sebenarnya atas wasilah antum juga Inara itu dulu pakai cadar. Awalnya gimana sih? Inara, saya ingat saya tuh 2018 sampai 2017 ya, datang ke rumah sama Virgon. Ya kita kan sama-sama anak band lah ya, jadi ngejam-ngejam biasa, menggitaran. Terus Virgon ngobrol cerita, dia bilang, Kanda, aku nih istriku sering godain orang. Sering digodain? Nah, karena cantik kan. Pernah katanya, waktu aku pulang sholat, waktu gua habis pulang sholat di masjid nih katanya, lagi masang sepatu, itu ada dua orang di sampingnya dia, lagi ngobrol. Ada ukhti itu, ada harim tuh, godain aja, taruh. Terus laki samping ini, coba yang itu perasaan dia itu loh. Kayak Inara lagi nunggu dia di gerbang masjid kan. Terus waktu itu istri aneh turun bang dari tangga, dia bilang, yang ambilin cadar, coba pasangin cadar, cocok nggak? Nah, waktu itu iseng aja. Ternyata Inara bilang Virgon memang sudah pengen dia pasang cadar. Alasannya? Ya, karena ingin biar wajah cantik nggak dilihat orang. Terus Virgon waktu itu bilang, ini solusi nih Kanda, ini solusinya. Sampai dia joget-joget. Ada video boleh nanti ditampilin. Video dia pasang cadar. Dan waktu itu ada kita calling-callingan, telepon-teleponan, sekarang ngobrol-ngobrol agama, sekarang kita jalan, aku ke studionya dia juga, kita jalan di mall, aku beli gitar, diantarin Virgon. Pokoknya adalah kedekatan kita secara sebagai seorang musisi kan. Orang baik. Baik, Virgon tuh Masya Allah. Dan dia cerdas. Dia kalau ngomong sama dia nih, ajib. Dia tuh belajar masuk Islam bukan karena ikut-ikutan, tapi belajar dulu. Ya. Nah, setelah dia belajar, dia yakin Islam itu benar, baru dia syahadat. Hebat. Nah, jadi singkat cerita, pas Ramadan kemarin, tiba-tiba Inara DM. Kan Anda nggak punya nomor telepon dia. Nggak pernah teleponan sama Inara, nggak juga kalau ke rumahnya nggak pernah ngobrol juga. Dibilang, Ustadz, boleh minta nomor telepon? Aku DM, Instagram kan? Nah, DM. Ternyata dia bilang, Ustadz bisa nggak tolong nasihatin Virgon supaya tidak suruh larang dia untuk jurus saya buka cadar. Kapan itu, Ustadz? Itu beberapa hari sebelum Lebaran lah. Oh, masih tahun ini? Baru kemarin ini, sebelum viral. Tapi makainya udah berapa? Ada 5 tahun ada? Udah 5 tahun. 5 tahun. Waktu itu, aneh nggak percaya, Virgon suruh dia buka cadar, makanya aneh nggak telepon. Soalnya Anda tahu juga alasannya. Nggak mungkin mungkin juga maksud, karena ini pasti ini ada lagi ribut rumah tangga. Nah, terus cadar ke bawah. Indahnya menganggap Virgon nyuruh dia buka cadar. Ya udah abaikan dia lah, paling juga nanti damai baik-baik lagi kan. Anak juga 3, nggak mungkin juga mau aneh-aneh kan. Iya benar. Terus sampai di Mekah, anak tawaf, pulang dari tawaf ke hotel, buka WhatsApp. Buka Instagram. Belum lama dong. Baru kemarin. Masih tahun ini dong. Baru kemarin ini. Okay. Ternyata masuk dalam Betura. Perselingkuhan.
akhirnya kaget. keluar. Anak nggak tahu itu ternyata Inara itu nangis waktu pertama nelpon itu nangis. Ternyata dia bilang ada masalah apa sih kok sampai nangis kayak gini? Aduh nanti kalau aku cerita nanti Virgon marah. Nggak boleh diceritain. Ternyata mungkin dia sudah tidak ada jalan lagi mau kemana. Dia bilang udah nelpon Ari Untung juga, dan nelpon teman-teman musyawarah semua. Tapi nggak ada yang bisa bantuin dia. Apalagi dia ditantang-tantang dan sebagainya. Akhirnya udahlah dia post itu ke story-nya dia. Viral, booming. Pas viral langsung ada telepon Virgon dari Mekah. Hampir 1 jam kami ngobrol. Ngobrol 1 jam ngobrol ya. Waktu ngobrol itu masih ketawa-ketawa kita masih. Dan satu hal yang paling membuat anak sedih itu ya, anak tanya Virgon, jujur, lo masih cinta nggak? Antum masih cinta nggak sama Inara? Sayang nggak sama Inara? Dia nangis. Demi Allah kan masih. Jadi intinya Inara dan Virgon ini sebetulnya sampai hari ini masih saling mencintai. Masih. Pasangan ketika berpisah mereka saling emosi, berarti masih ada cinta tuh, Pasti. ya kan? Masih gemes, masih emosi, tapi masih cinta sih sebenarnya. Wah ya, Kan sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. iya benar-benar. Ya, sebenci-bencinya pasti masih ada sayangnya. Subhanallah, anak nggak paham masalahnya apa ya. Nah, terus anak berjuang terus mediasiin mereka, mendamaikan mereka, sampai ke satu titik ya, Inara tuh seperti mengemis. Ada nanti, saya lihatin nanti, sampai dia tolong telepon Virgon, mau minta maaf semuanya. Kita dulu istirahat dari dunia, kita istirahat dari semua hiruk pikuk ini, kemudian kita ke pesantren. Tolong Ustadz jadikan pesantren yang bagus buat kami. Untuk berdua. Berdua aja. Siapa itu yang punya ide itu? Inara. Waduh, cakep banget Dia sebenarnya. pengen pokoknya kita mau Itu kayak cooling detox down, ya kita mau cooling down dulu, jauh dari semua media, minta saling memaafkan, kita sama-sama perbaiki diri, jadi pesantren berdua. Anak forward ke Virgon, sampai hari ini nggak dibalas. Sebenarnya Dan setelah itu, Hah? dia bikin video klarifikasi itu kan yang viral. Ya. Itulah cerita tentang Inara. Kemudian udah berlanjut lah itu, saling melapor, saling suruh minta maaf, terus tiba-tiba Inara suruh maaf, jangan bully suami saya. Beberapa kontradiktif lah, habis di post, kemudian suruh larang orang ngebully. Kan satu hal yang aneh, kan ternyata memang sampai puncaknya itu ketika Virgon menyuruh dia minta maaf, dia dilaporkan ITE. Kemudian bukan hanya laporkan ITE, diajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, dan di hari itu dia ke rumah nangis-nangis sampai jam 12:30 malam. Dia datang di rumah, datang di rumah, dia peluk istri Ana, dia nangis, dia bilang, bulan ini aku juga tidak diberikan nafkah sebagaimana ini belum bercerai ya, ini baru bulan pertama nih betul konflik, apalagi kalau bulan depan ke depannya gimana. Kalaupun anak dinafkahin, aku pasti nggak dinafkahin, pasti aku nggak dikasih. Katanya kan udah Virgon udah marah banget kayaknya. Mungkin Virgon punya alasan sendiri juga, sampai sekarang kan belum speak up ya, kita nggak tahu apa yang kemarin waktu bikin video kan nama Ina juga nggak disebut-sebut kan. Dia justru minta maaf kepada pihak-pihak yang dirugikan kan. Ina waktu itu cerita kalau dia sudah ditalak berkali-kali. Saya bilang kalau udah talak 3 tidak ada lagi mediasi. Kalau sudah talak 3, kecuali suamimu tuh bodoh, nggak tahu ilmunya. Tapi nggak mungkin Virgon nggak tahu ilmu itu. Kan udah hampir 10 tahun masuk Islam. Ya. Talak 3-nya di satu waktu yang sama atau Berkali-kali talak, rujuk, talak, rujuk. Udah pernah gitu? Ya, udah berapa kali. Ya, harus nikah lagi dong berarti? Nah, sekarang nggak bisa nikah lagi. Harus nikah dulu, ya? Inara harus cari muhalil dulu, orang yang menghalalkan dia, udah menikahin dulu. Termasuk Virgonnya juga kan berarti? Nah, Virgon nggak. Kalau perlu. Virgon nggak perlu. Ya, cuman wanita yang sudah telah 3 tidak bisa rujuk lagi. Kecuali dia menikah dulu, kemudian bercerai. Baru kemudian. Dia bisa, kalau saya masih pengen rujuk, balik lagi. Nikah. Tapi kalau rujuk satu itu Bang, nggak. Orang ditalak bini satu kan, talak itu guyonnya jatuh Bang. Bercandanya. Iya, saya dengar ya. Dia senyum-senyum ya, sayang, kita cerai yuk, jatuh cerai. Jatuh talak satu ya? Kalau berhubungan lagi langsung rujuk berarti? Langsung rujuk, dia pegang lagi rujuk. Saya dengar ceritain dong, saya lagi masak, enak banget masakan kamu, aku talak nih, jatuh juga deh. Jatuh. Jadi mah nggak boleh sembarangan Nggak ngomong. boleh bercanda aja tuh.
Saking sayangnya Allah ya Bercandanya dengan jatuh, hubungannya. hati-hati. Saking dahsyatnya kata-kata dalam Islam. Orang dengan 2 kalimat syahadat, dia langsung jadi Islam, kemudian dia katakan aku murtad, langsung dia murtad. Jadi bisa aja ya, misalnya kayak pasangan nggak sadar kalau tadi udah cerai gitu. Bisa aja karena kebodohannya, karena kejahilannya. Itu dihukumi bagaimana, Ustaz? Kemarin itu Ustaz Khalid Basalamah pernah telepon sama saya. Subuh-subuh kan, anak kaget juga tiba-tiba Ustaz Khalid nelpon. Apa Ustaz? Dia risau ternyata melihat banyaknya fenomena artis bercerai. Virgon, Desta, yang lain-lain macam-macam kan, Ari Wibowo. Beliau tuh ngamatin. Ngikutin. Paham lah, banyak tukang pembisik beliau banyak lah. Mudah-mudahan doain Anda Ya, ya. subhanallah. Jadi dia bilang, Ustaz Dery, antum sama ana meskipun kita tidak terlewat harus direkam, dibikin konten dan sebagainya, kita harus datangi mereka ke rumah-rumah mereka. Jadi Ustaz Khalid mengajak ana untuk mendatangi pasangan-pasangan yang mau bercerai. Mudah-mudahan dengan nasihat kita, satu hadis, satu ayat yang kita sampaikan, mereka mengurungkan dia untuk bercerai. Karena misi terbesar iblis itu yang untuk menceraikan orang. Dan dia bilang waktu itu, setiap hari kata Ustaz Khalid, ratusan pasangan mengajukan gugatan cerai di pengadilan agama. Saya bilang, Ustaz, kalau gitu kita minta panggungnya di depan pengadilan agama itu. Terus kita berdua ceramah di sana. Oh, bagus itu katanya. Nanti saya akan coba hubungi kepala pengadilan agama. Siapa itu diizinkan. Kalau diizinkan itu akan kejadian. Anak sama Ustaz Khalid berdua akan dakwain orang-orang mau bercerai. Tapi kalau antum ke pengadilan agama, orang mikirnya akan beda, Ustaz. Apa? Disangka antum mau nikah lagi. Buka cabang nih Ustaz katanya. Tapi kalau Ustaz Khalid udah full kuotanya dia. Kalau beliau udah enggak. Oh gitu ya, ya. Paham, Anda paham. Ibarat mobil udah ya, empat ban. Kalau antum masih roda satu. Kalau anak hanya Allah yang tahu. Kita ini sirkus ya, Mas ya. Nah, jadi begitu Bang Hari. Jadi banyak hari ini ternyata pasangan yang sudah talak 3, tapi masih punya anak. Itu anak Masih zina. tinggal bareng, mereka Itu nyangka masih namanya menikah. zina muhsan. Oh, Zina yang terselubung dengan pernikahan. Masyarakat mengira mereka masih berumah tangga. Tapi dalam pandang Allah mereka bukan lagi suami istri. Allah. Pernah ada kisah nyata nih. Ustadz dan ustazah. Ya. Saling mencintai. Mereka orang berilmu berarti. Orang kan? berilmu, ustaz dan ustazah. Tiba-tiba syaitan datang. Syaitan ini kan memberikan penghargaan tertinggi kepada syaitan yang mampu menceraikan suami istri. Kalau datang hanya sekedar mau aku bikin orang korupsi, itu rajanya syaitan iblis itu cuma anggu-anggu aja. Aku udah bikin orang main judi, aku bikin orang mabuk, tapi ketika dikatakan aku sudah bikin orang bercerai, itu standing applause, semuanya berdiri, semua kasih penghargaan, kasih trofi. Itulah penghargaan tertinggi bagi syaitan, iblis laknatullah alaih untuk menceraikan suami istri. Hati-hati. Nah, makanya ada ustadz nih ketika dia emosi terucaplah kalimat itu dan dia ingat sudah 3 kali dia menceraikan. Setelah emosinya hilang, kemudian berdua dia menangis. Tapi karena dia punya ilmu, dia tidak berani menyentuh. Istri pun nggak berani untuk disentuh karena ini udah talak 3 kan. Lalu dua-duanya datang ke satu orang ulama pesantren yang di Temboro. Ya, kemudian Pak Kiai waktu itu masih hidup memberikan nasihat, kalian bercerailah. Menangis dua-duanya. Mereka masih saling mencintai. Dia Tapi bilang, karena keringanan ngomong itu, akhirnya kata Pak Kiai, dia bercerai. Terus dibilang, Pak Kiai, anak orang yang langsung cerita sama, doakan ampunan untuk saya Pak Kiai. Apa jawab Pak Kiai? Bercerai bukanlah maksiat, bukanlah ya tidak perlu istighfar. Maksudnya untuk bercerai itu bukanlah halal sebuah juga, halal, itu halal. Justru maksiat itu ketika sudah bercerai kamu masih berkumpul. Itu maksiat. solusinya udah kita pisah aja Masih deh. bercerai. Kalau dia masih ada cinta ya perempuannya harus kawin Nikah lagi sama orang. Muhalil. Tidak boleh diskenarioin. Nggak boleh di Tidak boleh disettingan. Lu gue bayar lu yang nikah, awas tentu bacot. Jangan, nggak bisa. Kan bisa aja kan lu bayar orang nikah pura-pura kan. Nggak bisa. Dia mereka harus Itu inti pelajarannya apa ya? Kenapa? hati-hati dengan kata-kata. Ah, Dalam Islam ini saking pentingnya kata-kata. Allah hantarkan 2 malaikat rakib dan atid untuk mencatat setiap kalimat yang keluar dari lisan kita. astagfirullah. Jangan sembarang-sembarang ngomong. Ada orang ngomong aja, lisan gue yang kotor, tapi hati gue nggak bisa. Nggak bisa. Malaikat nggak tahu hati kita, dia tahu cuma apa yang kita ucapkan. Oh, Hati-hati. Allah yang tahu hati Allah kita. yang tahu. Maka dengan 2 kalimat syahadat, orang langsung masuk Islam. Dengan 1 kalimat murtad, dia langsung keluar dari Islam.
Hati-hati. Jadi mungkin satu yang bisa diambil adalah pada saat dia masih cinta sama orang dan akhirnya dia nggak bisa lanjut lagi, dia harus cinta sama orang, nikah sama orang lain. Kan dia ada pelajaran besar buat dia. Tapi kalau ternyata dia menikah sama orang lain dan hidupnya ternyata bahagia, Nggak apa-apa. dia nggak boleh cerahin tuh suami. Nggak Kan? boleh. Nggak boleh. Nah itulah kadarullah ya. Iya, itulah Salah kadarullah. sendiri gitu. Ya? Itulah kadarullah. Oh ya Allah. Gitu Bang. Jadi hati-hati nih buat semua pemirsa ya, sahabat-sahabat sekarang. Hati-hatilah dengan lisanmu. Jangan gampang emosi. Ya. Belajar dari botol Coca-Cola. Apa tuh? 2 botol Coca-Cola kalau kita aduk, kan gasnya muncrat tuh. Satu kita buka tutupnya, satu dibiarin. Yang dibuka tutupnya, tinggal separuh. Yang kita biarkan tutupnya, berapa menit kemudian kembali normal seperti sedia kala. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Nah, maknanya apa? Ketika kau emosi, tutup mulutmu. Yang dibuka, nanti menyesal. Ya. Hampir semua orang yang mengambil keputusan ketika marah, dia menyesal. Kata-kata yang keluar perasaan Ya. marah ujungnya nyesel. Satu hal lagi ya, kalau ada petir yang menyambar, kita nggak usah ikut teriak. Istighfar aja banyak-banyak, pergi ke masjid, sholat 2 rakaat. Nanti petir akan berhenti pada waktunya. Paham? Itu Jadi kalau memang- istri, tapi emang nggak mudah juga kalau sih. istri kalian lagi merepet-repet di rumah, diam aja. Ya. Nanti dia akan berhenti pada waktunya. Sholat 2 rakaat, pulang merepet lagi, balik lagi ke masjid. Amarah itu kan api, nggak mungkin bisa menahan berlama-lama. Berapa hari sih dia sanggup marah? Kesel gitu ya, bos. Jadi penyakit. Ya, bisa. jadi penyakit, bisa stroke dia. Nanti dari masjid pulang, Pulang istrinya udah nggak, istrinya nggak marah, tapi istrinya yang ke masjid. dia pulang. Dia pulang. Itulah Bang. Jadi ini ilmu ya Bang. Ini dari kisah yang viral akhir-akhir ini banyak manfaat kita dapatkan bangsa ini. Bahwasanya kecantikan itu hanya indah sebelum dimiliki. Kayak sekarang nih yang lagi viral kan, Inara. Ketika dia buka cadar, semua duda-duda bahkan yang sudah punya istri pun berhalusinasi untuk menikahi dia. Sementara Virgon mati-matian nggak mau balik. Coba, aku udah rayu dia bilang no way back kan dah. Tidak ada jalan untuk kembali. Padahal for the sake of the kids juga. No. Yang daftar ke anak aja udah nggak hitung banyaknya. Mau ngelamar Inara. Ngelamar Inara. Kan Inara ngomong soalnya aku serahkan ke Udaderi seleksinya. Waduh. Jadi kalau ada yang mau daftar, Mau bikin idol aja bagaimana? nah, nanti anak seleksi. Tapi ya memang saya juga pernah dengar saat apa benar ya, ibaratnya kadang-kadang godaan itu tercipta karena kita membuka referensi yang lain gitu. Enggak gini Bang. Siapa saja yang menikmati perkara yang haram di luar rumahnya, maka Allah akan mencabut atas kenikmatan akan perkara yang halal di dalam rumahnya. Semua laki-laki, semua perempuan yang suka maksiat di luar rumah, maka dia pulang ke rumah dia jijik lihat pasangannya. Dia bertemu di luar rumah dengan wanita yang sudah ke salon dulu, bersolek dulu, berdandan dulu, pakai deodoran dulu, rambutnya di rebonding dulu, dirapiin dulu, bedakan, lipstik. Pulang ke rumah, istri belum mandi, Masih dasteran. dasteran, rambutnya kayak nenek sihir. Makanya panik dia. Kadang-kadang akhirnya itu suami milih selingkuhannya itu, Ya, selingkuhan. dinikahi selingkuhannya itu, nggak tuh pas jadi istrinya dasteran juga. Dasteran juga. Maksudnya semudah-mudahnya istri muda tetap tua juga gitu. Sepandai-pandainya orang menyimpan istri muda, akhirnya akan tua juga. Iya tua juga ya makanya sekarang tuh saya nggak ada yang ini ya, ibaratnya mungkin kita punya pasangan ya pasti ada masalah dengan setiap nggak ada yang nggak ada masalah kan. Bang, Sayyidina Umar bin Khattab diomelin bininya Bang. Apalagi cuma hari untung. Nah itu dia. Apalagi Tino Palembang kan gitu. Aduh, kapal selam editor kan. Galau-galau kita masuk surga ya. Makanya kalau sekarang saya rasa ya bahwa mungkin aja nih pada saat emosi ya kadang-kadang apa aja bisa keluar gitu. Ya ibaratnya yang tadinya mungkin nggak bermaksud begitu jadi keluar. Dan kadang-kadang kata-kata yang keluar pada saat emosi itu ujungnya nyesel. Tapi kadang-kadang ada pride di sana gitu. Yang kadang-kadang pride itu lebih tinggi daripada value yang lebih besar gitu. Karena ya demi pride banyak hal yang dikorbankan gitu. Ya, kadang-kadang ya gitu. Kita nih karena suuzon, kadang-kadang sangka buruk, ya, sehingga emosi suka terpancing-pancing. Pernah dengar cerita ular yang tersinggung sama gergaji nggak? Ular tersinggung sama gergaji? Iya. Gimana Jadi ceritanya? ular nih masuklah ke gudang tukang kayu. Tiba-tiba ada gergaji yang berdiri gitu Bang.
Saya gaji kan miring kan. Tiba-tiba kayak ini agak miring dikit. Ular tadi melintas di atas gergaji. Gergaji kan tajam. Berat lah perutnya ular tadi. Ular emosi bang. Dia pikir gergaji menyerang dia. Padahal gergaji cuma diam aja, cuma sifatnya memang tajam. Akhir gergaji itu dia lilit sekuat tenaganya, dia gigitin semua, sobek mulutnya, habis semua perutnya, mati dia. Coba kalau dia nggak emosi, dia menggigit aja, selesai. Ya. Tapi ular gampang tersinggung. Sama gergaji tersinggung dia. Kadang-kadang kita tercelaka dengan hal yang nggak penting gitu ya. Nggak penting, mestinya kita diam aja. Udah abaikan aja, nanti kan hilang sih. Nah, mengenai yang sekarang sedang viral nih, terutama untuk Inara sendiri nih. Antumnya dari awal ya. Dari awal ya. Dari awal mengetahui prosesnya, kemudian proses perpisahan juga antum tahu gitu kan. Tapi mediasi udah coba diupayakan gitu kan. Sebenarnya rujuk itu jauh yang lebih baik sih sebenarnya gitu ya. Iya, mudah-mudahan pengadilan agama masih. Tapi kayaknya sekarang Inara udah nggak mau rujuk deh. Dia kemarin dia masih ngejar-ngejar kan, masih ngemis-ngemis mau. Sekarang duitnya udah banyak banget, makanya dia dulu kemarin itu kan, ini maaf ya, hampir sebagian besar perempuan itu diam ketika dizalimi, disakiti karena dia ada kehajat dengan suaminya, nafkah. Karena dia nggak menyadari value dia tinggi juga, dia nggak menyadari kalau dia ada wanita yang strong, yang kuat, bisa juga sebetulnya tanpa suami, sebetulnya dia bisa kuatnya. Makanya banyak orang memilih diam, tidak speak up ketika dia disakiti, diselingkuhin. Dia bahkan ada di KDRT kan dia diam aja, karena dia mau perlu nafkah. Nah, sekarang Inara dengan kuasa Allah ketika ini bahasa Dr. Richard Lee ya, satu cinta ditutup, terbuka ribuan cinta yang lain. Nah, sekarang semua orang bersimpati. Mohon maaf ya, mungkin hampir semua pengusaha Muslim ya menangis milik Inara buka cadar. Mesti nggak terjadi itu. Ya, mestinya sampai Ustaz Lukmanul Hakim nelpon anak dari Pontianak. Ustaz, apa yang bisa kami bantu untuk ukhti kita itu? Ya Allah, Ustaz, banyak nih pengusaha Muslim miliuner semua yang mau bantu dia. Cuman waktu itu minta maaf. Anak tuh nggak kepikiran semua tentang agama Islam, semua pengusaha teman kita, circle kita banyak. Anak lupa Sultan Hari Untung juga bisa bantu semua. Anak juga cari kesempatan untuk teman-teman apa yang bisa kita support. Iya, tapi sekarang udah dilibas Dokter Richard Lee semua. Benar, kalau nanti bahwa di teman-teman juga ada sedikit adab yang mengatakan jangan ikut campur dengan masalah orang lain kan gitu. Iya. Takut jadi malah jadi seakan-akan kita yang memberi motivasi itu bercerai kan? Ya begitu. Tapi di sisi lain memang upaya mediasi tetap dijalankan gitu kan. Tapi mungkin ada yang dilupakan adalah bahwa life tuh hidup berjalan terus. Dan selain urusan begini, pasti beliau juga ada bensin yang terus berputar untuk kemaslahatan keluarganya, dan itu emergensi kan, itu bahasanya. Nah, kemudian datang ke antum nih. Memutuskan untuk buka cadar itu dari antum apa emang putusan sendiri? Jadi gini ceritanya. Sebetulnya Inara dia udah dipaksa buka cadar sejak lama. Dia nggak mau. Dipaksa sejak lama? Sama Virgon. Cuman waktu itu dia bertanyanya begini. Bagaimana kalau aku buka cadar? Boleh nggak? Aku jelasin, cadar itu tidak wajib. Kalau urgensi memang kamu harus buka cadar, ya bukalah. Kecuali kamu buka hijab, tentu itu semua sepakat ya. Di Indonesia 90%, mungkin 99% wanita Indonesia Muslim tidak bercadar. Ya, bahkan semua istri-istri kiai nggak ada yang bercadar. Ya, coba datanglah semua pondok-pondok sebagian, ada yang pakai kerudung aja kan, pakai. Pada juga yang masuk ada itu gimana? Tolong bilang dong, buka cadar misalnya ya, mungkin ada berbeda pendapat gitu ya. Kok buka cadar sih, soalnya bagaimana begitu? Lah secara nggak langsung nih nunjuk ada juga sih, ada juga nggak bercadar. Sebenarnya salah tanya mana kan? Jadi orang kalau ada orang yang paling sedih dia buka cadar ya Ana sama istri Ana. Iya benar-benar. Kalau itu istri Ana nangis, kita nggak nyangka sebetulnya kalau dia membuka cadar di depan media itu. Ya waktu itu kita bilang kalau buka cadar buka aja, cuma diumumkan aja. Diumumkan aja kalau aku akan membuka cadarku kalau ketika bekerja. Ya sehingga nggak panik. Tapi alasan Inara ada. Kalau dia tiba-tiba buka cadar tanpa harus di depan media, nanti dia jualan umpama nih. Kan orang nggak jadi bahas produknya dia. Loh kok buka cadar? Nah, akhirnya penonton jadi debat masalah cadarnya dia kan. Iya, jadi fitnah baru. Jadi fitnah. Jadi mendingan ributnya di awal aja gitu. Ributnya di awal. Ternyata itu adalah salah satu cara Allah untuk membukakan pintu rezeki dia.
Ya, kalau derajat wallahu alam ya Allah yang tahu makom yang tinggi. Tapi yang jelas dengan adanya kejadian itu akhirnya kan jadi semua mata terarah ke dia. Semua orang jadi simpati, ya. Dan semua orang ingin membantu dia secara ekonomi, menjadikan dia brand ambassador. Di Dr. Richard Lee berapa, Masya Allah. Kemudian dari Putra Siregar. Tapi Putra Siregar hebat. Dia bilang, Ustaz, berapa harus kubayar cadarnya dia? Suruh dia pakai cadar lagi, Inara. Berapapun dia minta, aku bayar, aku kasih. Terus gimana? Iya, akhirnya kontrak sama Putra Siregar. Sekarang kerjasama sama Putra Siregar. Jadi bukan hanya brand ambassador. Inara diberikan saham di PS Store Masya Allah. sama Putra Siregar. Itu lebih besar mungkin dari Dr. Richard Lee. Masya Allah. Dan soal Putra Siregar membuatkan Inara sebuah produk atas nama dia. Dan itu bagi hasilnya 50-50. Ini mirip ya, saya ngomong juga sama Inara waktu kemarin ya. Kadang-kadang kalau kita menyerahkan diri sama Allah ya, pada saat kita dead end, jalan buntu, Allah buka jalannya. Masya Allah. Sekarang Putra Siregar ngasih dia. Masya Allah. Gaji Orang bulanan, baik, orang baik. sebulan 50 juta digaji. Wah, Gaji. baik, orang baik. Masya Allah. Kemarin anak di ini ya, kemarin maaf ya. Ini dia nggak posting nih, tapi anak akan buka kebaikan dia. Dia habiskan uang untuk bagi makan orang berbuka di Mekah 3 miliar. Masya Allah. Dia beli takjil itu nggak dikontenin sama Ustaz Khalid Berselama. Dia langsung kasih uang ke Ustaz Khalid 3M. Masya Allah. Beli makan untuk 30.000 orang. Dua-duanya silence ya. Keep silent. Dari Sulaiman yang ember di mukanya. Wah. Gak apa-apa. Nggak apa-apa. Biar orang tahu kalau kalian baik. semua yang dibuat Putra Siregar itu dia kontenin. Dia punya madrasah tahfidzul Quran di Ciwidey. Dia bangun, guru digaji. Tidak pernah dia kontenin. Bukan dari mulut dia, Bukan dari mulut anak. Nggak apa-apa. Anak akan sebarkan kebaikan dia. Ya, bagus lah itu. Sekarang Inara, Masya Allah, sibuk kemana-mana. Ada orang hasad, ada orang iri, dengki, caci maki dia, bully dia, dibilang genit. Saya bilang nggak ada. Dia bekerja. Dia momentumnya nggak akan datang 2 kali, 3 kali. Nggak mungkin tahun depan masih seperti ini juga orang euforianya melihat Inara. Karena jutaan orang cantik di dunia ini. Ya, ini kan ada story di balik orang dia rezeki dia ini kan ada story behind-nya ada. Story-nya ya. Ya, bukan hanya banyak orang yang lebih cantik mungkin dari Inara, tapi kenapa nggak dijadiin brand ambassador? Ya, kenapa dia nggak digaji sekian nih? Sekarang Inara mohon maaf ya, sekali live TikTok 1 jam 50 juta. 1 jam. 1 hari bisa dia 2 jam, 3 jam dapat. Jadi kalau kita lihat bahwa setiap yang sabar, Iya. hadiah nunggu. Yang sebelumnya dia menangis-nangis hanya untuk dapat jatah 40 juta sebulan. Dan itu pun dia cuma dapat 15 juta. Dia cerita kayak anak nangis-nangis itu. Sekarang Tambah 4 juta. setiap jam. Sekarang setiap jam. Bayangin, dikapitalisasi. Setiap hari live, berapa lo tuh dapetnya? Nggak tahu. Ngeri. Jadi ibaratnya, ya gitu. Kadang-kadang orang Jadi sultan-sultan jangan halu kalian dengan harta-harta kalian. Sekarang duitnya banyak. Iya. Ada yang di mana ngasih tahu harta-hartanya dia. Aku sekian, aku gini, siap. Iya, Masya Allah. Tapi inilah cara Allah. Bagaimana Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Allah angkat, Allah turunkan. Allah muliakan, Allah hinakan. Jadi Allah kuasa everything in the hand of Allah. Ya. Jadi apapun yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apapun yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. Maka satu jawabannya. Kalau orang tanya sama orang, maka Inara kalau ditanya orang, kenapa kok bisa begini? Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Masya Allah. Anak ajarin itu. Jawabannya itu, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ini bukan dia yang hebat, bukan Dr. Richard Lee yang hebat, tapi Allah yang hebat. Masya Allah. Dan rezekinya itu datang bukan karena dia buka cadar ya. Jadi rezekinya datang kayak karena Allah tetap. Karena Allah. Karena dia nggak buka cadar pun, itu Dr. Richard Lee tetap akan bagi dia. Iya, mungkin walaupun dia mau buka atau enggak, kalau emang udah jatahnya beliau dari Allah udah pasti akan itu. Tapi walaupun begitu teman-teman semua, kita tetap thumbs up untuk teman-teman yang sekarang dalam perjuangan ekonominya, kemudian sedang bercadar masih berjuang, kita juga tetap akan support juga. Ini teman-teman sekalian ya. Bernikab itu, istiqomah dengan nikab itu level yang sangat-sangat tinggi dalam Islam. Ya. Inara pun tahu itu. Dan dia merasakan dia lagi futur, dia lagi lemah. Ya, dan dia minta doa. Berapa kali dia postingan, doakan aku bisa kembali bercadar. Trust me, dalam hal lagi dia akan kembali bercadar. Setelah Semua apa yang dia khawatirkan, kemarin kan cuma paranoid deh. Jadi sebelum datang ke rumah anak, dia datang ke psikiater. Dia dari psikiater. Dia juga datang ke tempat ke ruqyah juga. Ke tempat ruqyah semua. Masya Allah. Jadi dia setelah semua jalan dia cari, dia buat. Jadi dia bilang, oke lah,
Inara ini dari Allah semuanya. Jalannya begini. Maka dia sekarang setiap hari dia minta nasihat. Saya bilang pokoknya dakwah, jangan lupa dakwah. Dan sekarang bahkan orang-orang non muslim pakai jilbab. Kemarin istri Dr. Richard Lee pakai jilbab. Baru non muslim. Hidayah insya Allah ya. Insya Allah kalau kita ada live-nya tuh sampai 20.000, 30.000 sekali live. 70.000, 80.000 live. 70.000, 80.000. Kalau kita PK nonton dikit. Itu tahu nggak bang? Live dia pertama dengan Dr. Richard Lee itu omset Dr. Richard Lee 2,6 M penjualannya. Sekali live 3 jam. Masya Allah. Rezeki nyebar itu rezekinya ya. La ilaha illallah. Siapa yang kuasa? Allah yang kuasa. Nah, maka yang julid-julid, yang mohon maaf ya, yang kalian membuli, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa dibuka cadar, kenapa? Coba kejadian Inara terjadi pada diri kalian. Ya, maksudnya ketika dengan cobaan seperti itu pun saya juga sempat rasa, aduh jangan sampai di akhirnya buka hijab ya gitu. Ya. Nah, tapi alhamdulillah. Hebat bang, apa hebatnya? Dia di puncak stresnya, dia ingat anak. Dia ingat dia datang ke dai. Dia bisa datang ke banyak pengusaha, orang-orang kaya, artis-artis yang lain. Padahal dia sama anak nggak akrab. Anak nggak pernah sekalipun teleponan sama Inara. Kalau ke rumahnya nggak pernah ngobrol juga. Anak juga nggak pernah lihat dia. Anak malah nggak tahu wajah dia gimana, mana nggak ngerti. Istri anak bilang dia cantik begitu. Jadi anak appreciate ya, dia mau datang kepada anak. Nah, dia bilang ini adab yang tinggi. Dia bisa aja buka cadar kan, kemudian kami berdua bingung, kok tiba-tiba buka cadar, kan dulu kita yang masangin. Nah, dia datang untuk minta izin membuka itu. Itu kita harus hargai. Tapi ketika kejadian itu memang shocking juga dan pro kontra juga pasti ada Ya, di sana. wajar, Saya juga lihat perkarya kayak gitu. Dan ada antum di sana, gitu kan? Kalau anak nggak ada di sana, habis Dr. Richard Lee kena Iya, fitnah. benar-benar. Anak kasih dokter. Tapi ada juga yang serangan ke antum juga. Ya, anak jelaskan. Anak datang ke sana menjelaskan hukum cadar. Ya, sepakat ulama. Cadar tuh awalnya mubah, boleh menutup wajah. Bang Ari mau nutup wajah juga boleh. Anak juga sering nutup wajah kayak gini. Mah kenapa? Kemarin 2 tahun kita tutup muka kita dengan masker, nggak ada orang ribut. Lagi perempuan, orang tua yang muda, nggak ada masalah. Yang ditutupkan muka dia sendiri. Kalau kita tutup muka orang tuh baru jadi masalah. Jadi iya kan? Iya. Kadang yang ngebully juga dia sendiri nggak pakai cadar. Dia nggak juga. pakai cadar juga. Ya, mudah-mudahan yang terbaik lah ya untuk Inara atau. Sekarang kita doakan aja semoga dia tetap istiqomah dalam dakwah, dalam hijabnya, dan insya Allah satu hari akan kembali bernikah. Benar. Dan ya apapun keputusan pengadilan agama nanti, mungkin dia rujuk dengan Virgon ataupun dia bercerai dengan Virgon, dua-duanya baik. Karena perceraian dalam Islam itu adalah solusi, bukan maksiat, bukan perkara yang haram, halal tapi Allah tak suka. Ya, benar. Nah, jadi harus dipahami ya, teman-teman. Kemarin ada yang ribut tentang masalah idah-idah. Oke, secara agama dia telah bercerai, tapi ingat kita tinggal di negara hukum. Ini negara Indonesia, masih Jadi ada. belum resmi cerai? Ya, belum resmi. Secara negara mereka masih suami istri. Secara negara? Secara negara, maka ketok palu baru dia keluar sertifikat jandanya. Disitulah baru keluar, Pak. Baru antum ngomong ini. Ketika Mas Aida masih boleh live atau gimana? Nggak ada masalah. Antum bayangin deh. Orang ini salah paham tentang masa idah. Ya. Masa orang ketika masa idah terus dia nggak boleh keluar rumah, nggak boleh berdandan. Orang masa idah, suaminya mati, nggak ninggalin warisan. Terus dia keluar rumah, matilah dia. Dia kan harus bekerja jadi makan. Kecuali dia ditinggalkan warisan banyak sama lakinya. Nah, masa idah tuh kalau orang bercerai, suaminya masih wajib menafkahi dia 3 bulan. Baru bisa dijalankan Mas Aida? Setelah itu baru. Nah, selama 3 bulan tuh dia keluar rumah, tapi mantan suaminya wajib menafkahi dia sebagaimana biasa. Sehingga dia nggak keluar rumah. Begitu Islam mengatur, Bang. Tapi kalau suaminya kere mau kasih apa? Ya. Orang masih istri nggak dikasih duit, apalagi udah cerai. Maka dia harus survive dong. Ya, mudah-mudahan. Tapi orang berkomentar kan bebas, nggak bayar pajak, silakan. Iya, memang di zaman sosmed kayak gini memang tanggung jawab begitu pendek ya antara jempol sama handphone kan. Semua orang punya pikiran Tapi apa. semua yang akan kita tulis itu dihisap. Semuanya. Teman-teman sekalian, apa yang kalian tulis pakai fake account, kalian bully orang, caci maki orang, semua Allah tahu siapa yang dibalik itu semua. Iya. Buzzer-buzzer yang bergerak semua. Nggak ada yang luput ya. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui.
Tapi walaupun begini ya, ibaratnya kan ya ini urusan rumah tangga dari saudara kita juga gitu ya. Iya. Dan Virgun juga orang baik juga, Inara juga orang baik. Dua-duanya kita harapkan hal-hal terbaik lah buat mereka, yang terbaik lah inti kesimpulannya, entah rujuk ataupun pisah. Pasti. Dua-duanya tetap dalam hidayah Allah mudah-mudahan ya. Amin. Nah, di luar dari itu kemudian ada viral yang lain nih dengan Ustadz Dery. Ya. Yang apa namanya heboh kemarin itu kan masalah tiket. Coldplay. Sebelumnya antum juga apa namanya ada komen juga, wah Ustadz nonton Slipknot. ya. Kemudian ada Ustadz support LGBT gitu, macam-macam gitu infonya yang kemudian jadi viral gitu ya. Secara nggak langsung ibaratnya Slipknot itu kan jujurnya ada juga dengerin juga dulu gitu kan, ibaratnya kayak Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. nggak itu waktu itu kan nggak aware sebenarnya. Kok bisa sampai akhirnya keluar serangan antum juga? Kenapa? Karena antum datang ke sana pakai baju begitu atau Nggak ada. atau manggung? No. Slipknot, Hammer Sonic, anak nggak dibully orang. Nggak diboleh? Nggak ada. Maksudnya yang ngebully ya orang yang anti musik lah ya, orang musik. Tapi kalau anak metal, ada yang nangis, ada yang meluk anak, ada yang minta doa. Anda lihat yang dia ngobrol sama bule? Iya boleh. Dia bilang anak raja. Dan akan pakai sorban. Ayu king gitu. Ayu king katanya. Kamu ini raja kan? Pakai tongkat, pakai sorban. Yes, King Sulaiman. Wah, can I take picture with you? Gitu. Ah, dia minta foto kan. Gitu aja dia pikir anak ya biasa pakai mahkota kan raja-raja aja. Nah, maka Nabi katakan imamah tuh tajul mukminin, mahkotanya orang mukmin. Jadi antum nggak ada malu ya pakai begini? Kalau bang mana malu orang ke diskotik karena pakai ini. Masuk ke diskotik sama Ustaz Ebin? Enggak, di Bali kan ada besar anak di sana. Udah begini? Maksudnya anak udah 23 tahun pakai ini bang. Anak pakai ini ya, nggak sampai 1 menit bang. Anak pakai sorban ini ya, karena anak tiap hari pakai ini, nggak pernah lepas bang. Antum hitung berapa detik kita pakai sorban? Mana jarang yang lihat ya, Ustadz begini nih posisi kalau lagi nggak pakai. Kalau dilepas kupluknya belum tahu, kalau pernah lihat kan? Itu warna berapa? Warna biru. Halo Tom. Ini bang. Anak kalau pakai ini nggak pakai cermin, nggak pakai kaca bang. Ini expert, profesional. Pernah anak nih diundang sama pejabat tinggi negara, sangat tinggi, diundang. Kemudian pas mau datang ke acara itu, ada protokolernya bilang, Ustadz bisa nggak pakai sorban? Bisa nggak Ustadz pakai baju jas atau batik atau apa? Saya bilang bisa. Aneh pulang brother. Anak nggak perlu ketemu dia. Anak nggak mau. This is my pride. Anda bangga dengan ini. Mau Slipknot, mau apa? Anak nggak. Anda undang slang konser di Bali, Hard Rock Cafe. Anda pakai ini. Itu security pada shock semua kan. Akhirnya Anda dicarikan tempat di atas balkon yang nggak dilihat orang. Anda itu di atas. Kan lihat ya waktu Pada bubar bule-bule semua kan. konser Baby kemarin. Ada lihat Baby metal. Iya, Baby Romeo. Baby Romeo kan ada baca doa di sana. Iya benar, baca doa lagi malah. Baca doa di pakai sorban. Oh, Baby Metal antum nonton juga? Enggak, Baby metal anak nggak tahu anak nggak. Kirain nonton juga. Jadi gitu bang. Jadi anak kalau masalah musik ya serius, anak jarang dengar musik sebetulnya. Di mobil jarang dengar musik, di rumah juga anak nggak pernah nonton TV, meskipun anak sering sekarang masuk TV. Ya. Cuman ini adalah sebuah media, ini wasilah, ini wasilah. Ya. Bagi orang-orang yang masih di sana bang, kalau bukan anak yang datang, siapa yang mau datang? Ya. Siapa yang akan datang ke tempat-tempat gelap itu? Cahaya yang redup di tengah kegelapan itu sangat berarti. Ya. Iya. Teman-teman kita yang di dunia musik juga orang-orang baik juga. Iya gitu. baik-baik juga bang. Jadi ya kita dulu maaf ya ketika kita kejahatan kita dulu waktu nggak sholat aja. Ternyata itu kejahatan paling besar dalam Islam nggak sholat. Iya itu. benar. Nah dosa yang paling besar. Nah jadi ketika Anda datang bang, alhamdulillah satu persatu ada yang login, ada yang masuk Islam, ada yang taubat, yang dari mabuk nggak mabuk. Minimal ada yang pengen tahu lah ya. Ya kalau nasihat dari dulu waktu Anda ketemu Ustaz Bakhtiar Nasir itu gini,
Dia bilang, nangkap merpati itu nggak bisa dengan kucing, mesti dengan merpati juga. Itu sama kayak berbicara dengan bahasa kaumnya. Iya. Kenapa Ana sekarang Ana masih bikin lagu metal loh. Ada di YouTube. Ana datang ke teman-teman Betrayer, Dodi, pemain bass Betrayer. Ngobrol. Terus ngobrol-ngobrol, ada gitar nyanyi, orang kaya mati, orang miskin mati. Bagus lagunya kan? Lagu gua. Itu lagu lo. Ternyata anak metal, they don't care, Bang. Itu lagu viral ditonton puluhan juta orang, Bang. Itu viral 3 tahun di TV, Maija pengen ke Mekah. Itu lagu di setiap RBT-nya orang itu. Sampai hari ini RBT masih ada berlanjut kan. Ternyata bagi anak metal, dia nggak peduli itu lagu siapa, dia nggak mau tahu. Jadi teman-teman akrab mana dulu, dia nggak tahu kalau orang kayak mati, orang miskin mati itu lagu aneh. Oh. Ternyata anak metal, dia hanya kupingnya naik kalau dengar distorsi. Boleh dengar. Mohon maaf Bang, anak metal kalau dengar dangdut Bang, Ya kena. nggak bisa, mungkin dia bisa sakit perut, muntah. Dangdut juga ada distorsi. Ada juga, cuman beda genrenya beda Bang. Itu ya dangdut dengar metal nggak mungkin mau Bang. Soneta itu metal dut loh. Oh metal dut beda. Jadi, oke. Kita nggak bicara masalah soneta ya maksudnya. Nah, intinya gitu, genre musik Bang. Jadi maaf di metal tuh ya Bang, ada underground tuh ada beberapa genre Bang. Ada thrash metal, death metal, brutal death metal, ada grindcore. Maaf ya, anak grindcore, anak death metal dibilang thrash Bang, tersinggung. Nggak mau. Makanya tadi pembukaan dibilang rock tuh itu penghinaan buat anak Bang. Maaf ya. Maaf itu. Itu bagiannya gitu. Kayak teman anak kan ketahuan pakai tato S di sini. S itu kan tatonya John Bon Jovi. Pas buka baju, kelihatan tatonya sama kayak John Bon Jovi. Lah, katanya metal, tatonya Bon Jovi. Sampai sumpah, gue tuh ngefans sama Superman-nya, bukan sama Bon Jovi-nya. Oke. Gitu Bang. Enggak, S-nya ditambahin Slayer jadi. Slayer jadi. Gitu, Bang. masih tertolong lah gitu ya. Jadi kalau masalah metal Anda nggak ada masalah. Jadi 11 tahun Anda tinggalkan underground musik, total Anda dengar musik, nggak main musik. Kemudian setelah anak ketemu satu orang guru, dia beri satu nasihat sederhana, dikatakan, Der, Allah bisa beri kamu hidayah sebelum kamu ahli memainkan musik. Tapi kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak orang kepada Allah. Masya Allah. Baru anak tersentak. Selalu ada sebab dari semua. Itu Bang. Jadi orang nggak tahu kenapa anak main musik lagi. Dan itu bagiannya sebuah hal yang berat keputusan itu Bang. Maaf, Ana sudah khotbah Aid waktu itu. Sudah khotbah Jumat. Ana sudah keliling kemana-mana dakwah. Jadi bagi Ana ketika harus memegang gitar lagi itu bukanlah kemuliaan bagi Ana waktu itu. Dalam pandangan orang-orang beriman waktu itu, orang-orang jamaah Ana itu, Ana jatuh Bang. Ibarat Ana pegang berlian, tuh Ana buang, Ana ambil kerikil. Dia salah paham. Padahal guru Anda itu ngasih tahu, kamu bukan kembali ke dunia hiburan, tapi kamu menjemput teman-temanmu untuk sama-sama bertaubat. Masya Allah. Bukan kembali Bang, menjemput. Ya. Karena seorang penggembala yang sukses bukanlah yang pulang duluan buru-buru, tapi dia pulang dengan seluruh gembalaannya. Hari ini kan kita buru-buru pulang aja. Contohnya, Bang Ari punya 100 ekor kambing. Oke, anak bos nih. Bang Ari jaga kambing di padang rumput. Udah waktu maghrib, 10 ekor nggak mau pulang. Terus pulang dengan 90 ekor. 10 ekor ditinggal. Kan Ana sebagai bos, Ana hitung. 10 ekornya mana? Nggak mau pulang, gue tinggal. Karena gebuk nggak? Pasti dia bilang, goblok. Itu penting. Nggak apa-apa pulang agak malaman sedikit. Tapi semua kambing masuk ke kandang. Ya, itu Bang. Mohon maaf ya. Jadi, bukan Ana cinta musik, tidak. Ana udah bosan sama musik. Musik ini nggak enak Bang. Apalagi kalau bisa dengar Quran. Karena sekarang anak kan ngelukis Quran 30 juz Bang. Jadi kalau anak udah main musik, lagi live TikTok, anak main gitar tuh Bang, berat hati anak sebetulnya. Tapi kalau anak duduk di depan layar TikTok, Slipknot dong, System of a Down dong, Ustaz, request Metallica dong. Aduh. Bendera kuning. Anda apa hardcore apa? Anak thrash metal. Thrash metal. Thrash metal Metallica tuh di pop loh pasti. Itulah. Masih pop itu. Dulu itu hype itu. Testament sama Metallica tuh pop loh. Pop. Kita dulu kreator Bang. Oh kreator. Kreator ya. Jadi
sekarang ini mungkin banyak yang ya itu mungkin bagian dari perjuangan dakwah ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada juga bilang bahwa untuk biar aman di satu tempat tuh di atas. Tapi untuk bisa nyelamatin orang yang tenggelam harus orang-orang yang ada di pinggir dan bisa berenang kan gitu. Nah mungkin itu peran-peran dari setiap orang, kita saling menghormati ibaratnya kayak ya, teman-teman Yang penting jangan jadi hakim nih. benar. Ketika kita melihat sesuatu bang, tabayun dulu. Itu nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Ketika kamu melihat satu orang mencongkel mata orang di depan matamu, jangan kamu langsung katakan dia salah. Karena mungkin saja orang dia congkel matanya sudah mencongkel 10 mata orang sebelumnya. Nah, kita nggak tahu ya. Husnuzon. Husnuzon sangka baik aja. Jadi hari ini awal puncak dari kebaikan itu harus kita lakukan adalah sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Ya, kalau kita sangka baik, hati jadi baik. Kalau hati kita baik, mati kita baik. Satu lagi nih, masih ngomongin musik nih. Pernyataan antum yang mengenai Coldplay kemarin tuh ya. Yang kemudian antum dianggap pro LGBT gitu ya. Karena itu Ana bingung itu tuh. belum clear ibaratnya. Bang, Ana menyebut itu 4 angka, 4 huruf. Ana menyebut yang antum sebutnya nggak mau. Gimana Ana bilang pro LGBT? Dia kan Nggak mau Ana menyebut itu bang. Serius, Ana nggak berat menyebut itu, serius. Ana itu berusaha di sana berada orang di tengah-tengah waktu itu, menyikapi, menetralkan berita yang heboh. Ana cuma menganggap waktu itu kita heboh-hebohkan war ticket nih sekarang. Sebelum penjualan war ticket, kita sadar nggak kalau kita sedang mempromosikan itu mereka? justru malah terpromot itu ya. Ana nggak tahu Coldplay mau datang bang. Gara-gara itu ada pengepung airport nggak tahu. Pengepung airport gimana? Kan PA212 bilang mau ngepung airport kalau dia mau datang. Ada kaget juga Coldplay mau datang. Ana nggak tahu. 500.000 orang antri war ticket. Gara-gara keheboh-heboh itu. Maka Anda ceritakanlah sebuah kiasan tentang pelacur yang datang kepada kiai. Anda cerita bolak-balik. Ya. Pelacur membawa bingkisan, terima kasih karena kompleknya rame. Kata Pak Kiai, urusan dengan saya apa? Karena Pak Kiai kata berapa orang tamu kami yang datang ini 3 kali omset naik. Omset 3 kali lipat. Berapa orang customer yang datang yang baru? Kami tanya, Kiai tahu, Bapak kalian tahu kami dari sini dari mana? Bilang Pak Kiai bagi tahu. Kata Kiainya fitnah itu. Maaf kata cewek-cewek tadi kan, kami nggak tahu kalau itu fitnah. Coba Pak Kiai ingat dulu di kapan Pak Kiai bagi tahu mereka. Dia ingat ternyata waktu khutbah Jumat. Hadirin sidang jamaah Jumat dirahmati Allah. Ternyata di kota kita ini tak ada tempat pelacuran terselubung. Wala taqrabu zina. Jangan dekati zina hadirin. Bahaya. Dikasih tahu lagi. Kalian tahu di jalan sana ada gedung warna kuning. Di belakang gedung itu dikasih tahu detail alamat. Rame ke sana. Jadi memang manusia itu punya sisi saraf untuk penasaran ya gitu kadang-kadang. Iya, ya. Bang. Nah, Orang kalau dibilang jangan lihat, dilihat. malah untuk orang-orang yang FOMO, ibaratnya kan sekarang nggak tahu sebenarnya tadinya apa, tapi karena heboh apa sih gitu dia pengen tahu gitu ya. Makanya cukuplah kebatilan, kata Sayyidina Umar, bila kata dihentikan dengan tidak membicarakannya. Cukuplah kebatilan, dihentikan dengan tidak membicarakan. Bukan berarti tidak menghentikan, kita hentikan, tapi nggak usah dibicarain. Atau memberikan alternatif lain gitu kan. Iya. Yang juga Nyalakan cahaya, kegelapan hilang. Nah, iya. Kan itu. Cahaya nggak takut dengan kegelapan. Cahaya akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Ini kan antum termasuk yang kayaknya sering banget dapat sesuatu yang kontroversial ya. Iya. Ibaratnya banyak Jadi itu harus diluruskan bang. Ana berapa orang? Kemarin ada jamaah ngundang Ana. Dibilang, Ideri kan dia pro 4 huruf itu. Ana bilang sama dia, siapa yang ngomong itu? Ana datang ke rumahnya. Penghinaan ini. Datangkan satu bukti Ana pro dia. Maksudnya ketika Karena ternyata mereka hanya melihat Ana duduk waktu itu di TV One. Ana duduk sebelahnya dekat dan kan ada 6 orang. Ana tuh di bagiannya Abu Janda. Orang TV One naruh Ana di bagian sana. Mesti kan Ana ada 7 orang di tengah-tengah. Oh, maksudnya posisi duduk Ana adalah pro dan kontra kan gitu. Seakan-akan Anda berada di pihak orang yang pro. Pro dengan Coldplay ya, bukan dengan LGBT ya. Astagfirullahaladzim. Agak lagi gitu. Dia antum jangan nyebut kan gitu kan. Astagfirullahaladzim. Nyebut aja nggak mau bang. Udah 2 nih di sini. 2 kali ente berdosa. 2 lagi disebut 4 kali. 4 kali bertambah lagi. Iya. Hati-hati bang. Tapi kalau menurut antum sendiri ya,
misalnya para pelaku tersebut gitu. Misalnya kita di antara teman kita Banyak teman. kita nggak pernah tahu siapa di antara teman kita yang melakukannya. Maksudnya gini, di lingkungan kita tahu, itu Bang, dekat. kita tahu mereka semua jadi idola di Indonesia. Hari-hari di TV. Ada juga, gitu memang. Maksudnya di lingkungan kita ini dekat dan banyak gitu kan. Banyak. Nah, sikap antum tuh apa? Menjauh aja, anak nggak mau dekat-dekat. Tapi mereka kan sebenarnya kalau Dan kalau Anda pernah, Bang, Anda pernah berapa kali mendakwai mereka dan mereka akhirnya berubah. Ada yang di Malaysia, ada yang akhirnya jadi laki-laki beneran. Di Bali ada teman Anda, dulunya dia begitu, sekarang udah punya istri, punya anak. Normal, Bang. Nah, tapi kalau dia tidak punya keinginan, Bang, kita datang-datang dekat dia, bahaya itu menular, Bang. Itu teman-teman Anda ya, Anda belum pernah lihat loh, dia gym, badan besar. Sebelah-sebelahan sama orang kelompok itu. Nggak lama, sebulan bengkok tangannya gini, Bang. kenapa? Jadi berikutan. Bahaya, Bang. Bahaya. So, maksud cepat itu? Allahu Akbar. Antum berapa lama, Bang? Apa? Antum berapa? ada proses lah, sekitar 3 bulanan lah. Jadi gitu. Kalau Anda sebenarnya kalau ada teman di sekitar Anda juga banyak gitu, tapi Anda nggak pernah benci sih ya mereka. Maksudnya Nggak ada. sama orangnya nggak pernah Bang, benci. kita nggak benci orangnya. Ini sebuah penyakit yang harus kita obat. Dan jangan dibela. Jangan didakwahkan. Itu aja. Jangan sampai Maksudnya kita nggak sependapat dengan yang dijalankan, tapi kita nggak benci gitu ya. kita dari dulu udah hidup dengan orang-orang semacam dari zaman dulu. Di salon, di pinggir-pinggir jalan. Kan dijadikan hiburan-hiburan, malah jadi FYP di TikTok semua kan ada yang manggil-manggil Rizky. Tidak mau. Itu kan jadi lucu-lucuan bagi Indonesia. Bukti orang Indonesia menerima itu. Mohon maaf deh. Ada yang ganti potong kelamin malah ribuan jutaan orang follower. Kan waktu Anda bilang di podcastnya Bang Deddy Kobuzer kan. Nggak ada ceritanya orang pulang nonton konser yang vokalisnya homo, pulang-pulang dia jadi homo. Nggak ada. Tapi memang ini mungkin bagian dari marketing, bisa juga ya. Jadi ibaratnya banyak hal juga gitu. Kita Makanya Anda waktu itu Bang merasa apa yang diribut-ributkan ini. Tapi Indonesia sukanya begitu, Sat. Ya, Ya, kalau sekarang ya dengan adanya sosial media, ini kita mengarah ke sosial media, bahwa sepertinya semua orang jadi punya kemampuan untuk bicara. Iya. Jadi pada saat satu hal yang diomongin bersama-sama semua orang karena punya akses untuk bicara. Tapi ngomong tuh dapat tiket nggak? Apa? Dapat tiket nggak? Anak kemarin lagi, anak nggak ikutan ngomong. Jujur dapat nggak? Udah. Nggak ngeluaran aja. Nggak ngeluaran, gitu. Jadi ibaratnya gini, memang sekarang ini sosial media ini adalah lahan atau ladang panggung promosi terbaik saat ini. Yeah. Karena semua orang merasa punya akses untuk bisa ngomong dan merasa didengar. Makin banyak jadi viral. Seolah-olah ada andil dia untuk membuat itu viral. Dan tanggung jawabnya cuma sebatas antara jempol sama handphone. Iya. Mau presiden sekalipun dia bisa kritik. Iya. Menteri bisa kritik. Apa kalau kita diserang sama itu yang sekelas di atas kita ya semua bisa kena gitu. Misalnya Chris Martin ada juga hatersnya. Tapi ini yang jadi budaya sekarang, bahwa orang tuh lebih takut dengan sosial media dibanding Tuhan. Betul. Jadi kalau orang mau makan bisa doa, sekarang harus ngeposting dulu. Iya. Sekarang mau beramal harus posting dulu. Iya. Jadi catatan malaikat mau diambil, catatan udah habis dulu. Bang, kalau Anda ya berkeyakinan, ini teman-teman, ini my understanding. Sosial media ini sekedar hiburan ya. Ini muamalah. Ada orang yang hidup di sini. Ada orang menjadi content creator. Dia dapat monetizing di sini. Di TikTok dia dapat gift. Dia dapat bisa jualan di sini. Ini bisnis, ini halal-halal saja, boleh-boleh saja. Ya, dan kalau ada orang yang mengatakan ini adalah bagian dari dakwah, ini mungkin bagian kecil dari dakwah. Tapi kalau Anda punya kefahaman yang akan nanti bernilai tinggi itu dalam hadapan Allah, yang ketika tidak ada kamera ini. Ada amalan-amalan tersembunyi kita dengan Allah. Jadi makanya saya bilang, saya sibuk apapun Bang Ari, saya teman-teman semua di sosial media, usahakan ada satu amalan kita yang hanya kita dan Allah yang tahu. Maknanya istri pun tidak tahu Bang. Anak nggak tahu, teman-teman nggak tahu. Nah, jadi ketika amalnya kita tahu, maka ada pahalanya. Tapi mungkin tak sedahsyat pahala itu. Jadi insya Allah pahala yang amalan rahasia kita itulah yang nanti akan selamat kita. Iya. Pahala yang pure. Kalau ini mudah-mudahan dapat pahala, Bang. Tapi minimal nggak dapat pahala pun dapat viewer, dapat subscriber, ya, minimal itu dapat duit lah, itu halal. Bang ya. Jadi waktu Ustadz Ebili tanya sama Ana, kenapa kita ini Ustadz Pak Dery cari-cari bikin konten? Ya benar, cari popularity lah.
Kita ini mau cari like, komen, viewers. Buktinya kalau mau ya, ini konten kalau nggak ada yang nonton nih, galau kita, Pak. Kalau nonton gue dikit banget ya. Nanti kepikiran bisa nggak tidur, nggak nyenyak tidur kita. Nah, karena memang kita nyari itu. Mohon maaf. Nah, jangan berharap udah Allah bagi di dunia, kita juga bagi di akhirat lagi. Nah, jadi nggak apa-apa, ini halal. Tapi jujur-jujur aja lah gitu. Jangan sampai terhenti di sini dakwah kita. Makanya anak setiap hari, setiap bulan tuh keluar 3 hari, Bang, matikan handphone. Anak nggak rekam. Setiap 3 hari setiap bulan anak itikaf di masjid. Dengan Tapi teman-teman. antum ngomong di sini, hilang lagi dong. Enggak. Enggak apa-apa. Tapi amalannya itu orang nggak tahu. Oh. Ya, anak maksudnya kalau anda ada aktif di TikTok, di Instagram 3 hari, berarti itu anak lagi pergi ke satu tempat yang Cuma antum yang tahu. Iya. Kita pergi dengan teman-teman karena kita nggak posting. Kalau diposting habis. Maksudnya itu jadi muamalah lagi, bukan dosa juga, Bang. Ya, maaf ya. Contohnya nih, ketika anak diundang orang di dalam usaha dakwah. Dakwah itu kan yang membesarkan Allah. Jadi di dalam tablik ya, di Kebun Jeruk di markas itu kalau ada orang ceramah, Bang, nggak disebut namanya, Bang. Jadi MC nggak sebutkan. Di MC itu. Siapa orang itu? Iya, nggak disebut namanya. Insya Allah hadirin sekalian, saya duduk rapat-rapat dihidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dulu sahabat duduk rapat-rapat, kalau ada daun jatuh ke punggung sahabat, insya Allah ya kita tawajuh, dengarkan dengan baik-baik, angkat kepala, buka matanya semua, insya Allah. Silakan yang bertugas. Yang bertugas. Nggak disebut namanya. Nah, jadi kalau Anda diundang orang ke masjid, Bang, insya Allah sebentar tausiah maghrib oleh Ustadz dari Sulaiman, Anda nyalakan handphone Anda. Oh. Paham? Ya. Nah, berarti itu ada dunia di sana itu, ada populariti di sana. Ya. Tapi kalau seandainya benar-benar membesarkan Allah saja, di sana nggak boleh, nggak ada kamera, nggak ada rekam, betul. Coba sekali Bang Ari ikut sama anak Kebun Jeruk, nggak boleh kita foto-foto di dalam. Nggak diizinkan gitu, Bang. Jangan, mudah-mudahan di kamera yang di atas nyala nih. Khawatir kalau kamera di bawah nyala ini mati, Bang. Iya. Tahu nggak? Iya. Nah, khawatir gitu. Dalam juga ya obrolan kita. Jadi teman-teman, di perbincangan kita mudah-mudahan ada banyak hal yang bisa menjadi hidayah. Ini bisa jadi episode nih. Iya. Karena dari setiap hal ini kita pasti bisa terkulik satu hal lagi yang mungkin orang nggak pantau ya. Ini yang bab yang terakhir kita bahasnya agak berat, mungkin nggak semua orang bisa paham. Tapi yang jelas ya, kalau niat kita hanya untuk Allah, Bang, ya kita nggak peduli dengan bayar orang. Nggak usah minta upah, nggak usah ini semua, nggak sebut nama kita. Tapi kalau kita masih maaf ya, kalau diundang orang masih ada posternya, terus nama kita, kalau maaf ke foto kita kekecilan, kita tersinggung. Masih ada dunia. Masih ada dunia. Anda sering kali istrinya ngamuk-ngamuk, Bang, gara-gara fotonya di pojok kecil, Bang. Ini kenapa tapi di kecil gitu? Jangan datang katanya. Ya gitu, kayak gitu, Bang. Ini editornya benci Mabi nih. Ini editornya hashtag Semabi. Lucu ya, istri juga ya, Pak. Istri, kalau poster kan? Sayang banget ya, Mam. Iya. Bi, ini nggak benar nih. Ini poster acara Abi di pojok kecil fotonya katanya. Ya itu dunia kita, Bang. Dunia kita di sini. Kita konten kreator, kita mencari nafkah. Mungkin memang misi kita di media kan, Mbak. Ya, misi, oleh muamalah kita. Itu halal, Bang. Maaf ya, maaf. Tapi yang Anda bilang tadi, yang amalan yang dahsyat itu, mesti ada rahasia kita. Jadi ada CCTV di atas, jangan sampai kita lupain gara-gara mikirin di bawah. Cakep juga tuh analogi antum bahwa kamera yang di atas ini yang jangan sampai mati. Yang sampai mati. Nggak direkam, dianggap yang sebagai sudah direkam di dunia. Lu mati kan udah dapat popularitas, dapat viewer, dapat duit lagi. Jadi kamera yang di atas ini maunya eksklusif. Eksklusif. Dan nggak mau diduakan. Nggak mau ada yang spoiler dulu di bawahnya. Maunya cuma dia aja yang tahu, yang nilai. Ya mungkin ada juga yang di daratnya itu ada juga yang keambil sama yang di atas. Iya, betul. Tapi nggak full. Bagus juga tuh. Ya. Waduh, memang kadang-kadang kalau udah lama di media tuh agak berat ketika kemudian. Kita nih, Bang, maaf, orang-orang di media nih, Bang. Muka kita sering masuk kamera nih, Bang. Hati kita bisa mati, Bang. Bahaya. Iya, itu dia. Nah, kita terlalu haus dengan sanjungan, pujian, dengan ini semua. Kadang-kadang engagement. Iya, engagement. Kita algoritma. Hari dipikirkan itu. Kadang-kadang orang salah manggil nama kita tersinggung. Kadang-kadang nama kita nggak dipanggil MC, kita tersinggung. Kadang-kadang dibully, kita stres. Gitu. Ya, mestinya orang ikhlas tuh kan gitu. Dipuji tak senang hati, dibully tak sakit hati. Jadi orang ikhlas tuh dia selalu mengingat
merasa diperhatikan Allah. Itu orang ikhlas. Dan orang kalau sudah merasa diperhatikan Allah, Bang Ari, dia tidak merasa diperhatikan manusia. Dan kalau orang merasa diperhatikan manusia, pasti tak merasa diperhatikan Allah. Tapi emang ini banyak fitnah di sini ya. Maksudnya tetap harus berimbang kan. Kadang-kadang ada yang ngerasa harus ke atas terus sampai lupa urusan dunianya. Itu juga nggak boleh juga. Di tengah-tengah. Makanya kita kan kita main di tengah-tengah, Bang. Bukan dunia saja, bukan akhirat saja, dunia juga, akhirat juga. Ya. Gitu. Wah, ini panjang sebenarnya teman-teman. Banyak yang perlu digali. Dan obrolan kita nih ya bergizi gitu. Bergizi. Mudah-mudahan kalau teman-teman ngerasa bahwa ini bermanfaat, monggo silakan diambil part-part yang menurut kalian bermanfaat dan disebar ke teman-teman yang lainnya. Banyak hal hikmah yang juga kita dapatkan di sini ya. Bismillah. Banyak yang mungkin prasangka waksangka. Oh, barang bagus. anak hardcore nih, anak hardcore. Tahu itu dong, tong teng. Lagu apa? Itu lagu Tong teng dong tong teng dong teng dong teng dong dum teng dong teng dum 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 dum. tak tong kelamaan lagu itu ya. Iya itu ya. Anda pikir lagu Metallica? Metallica gitu kan. Enter Sandman. I can remember anything. One. Wah, baik. Oh, one ya. Ya, berarti anak-anak hardcore. Kalau tahu justru kita mesti pertanyakan. Ya kita nggak selesai teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi. Salam.